Tidak sedikit kritik atau bahkan tidak sepakat dengan perubahan yang ingin kami dorong dengan gerakan ini, termasuk dari kalangan orang tua. Tapi sebagai ayah dari anak-anak yang baru memasuki usia sekolah, saya bisa paham dengan situasi yang dihadapi oleh para orang tua Indonesia. Selama puluhan tahun, kita terbiasa dengan ujian nasional atau tes masuk perguruan tinggi yang berdasarkan pada mata pelajaran dan sangat menentukan keberlanjutan pendidikan anak-anak kita. Kita terbiasa dengan pembelajaran yang terpusat pada guru, di mana semua informasi datangnya dari guru, dan murid hanya tinggal menggunanya saja. Semuanya berubah. Asesmen nasional sebagai pengganti ujian nasional lebih berfokus pada upaya peningkatan literasi dan numerasi serta pendidikan karakter. Para mahasiswa sekarang didorong untuk keluar dari kampusnya, belajar dan beraktivitas di dunia nyata. Pada awalnya ini mungkin memang sulit untuk diterima, tapi sebenarnya ini adalah cara untuk melahirkan para pelajar Pancasila yang cerdas dan berkarakter, yang punya kemampuan problem solving yang baik, yang bisa berpikir kritis dan peka dengan kondisi sekitarnya. Dan saya yakin kita akan melihat hasil positif dari gerakan Merdeka Belajar ini dalam waktu dekat. Dan disinilah kami sangat membutuhkan peran ibu penggerak, khususnya para orang tua yang tergabung dalam komunitas ini. Selama ini Ibu Penggerak sudah membantu kami di Kemendikbudristek membukakan hati masyarakat luas tentang pentingnya terobosan Merdeka Belajar. Adalah berkat kerja keras dan kegigihan para ibu penggerak. Saat ini berbagai program Merdeka Belajar telah terimplementasi secara masif di seluruh Indonesia. Pada kesempatan yang baik ini saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada komunitas Sidina yang tanpa kenal lelah mendorong sekolah, guru, dan dinas pendidikan untuk berani keluar dari zona nyamannya masing-masing dan mau beradaptasi dengan perubahan yang dibawa oleh semangat Merdeka Belajar. Tapi saya juga ingin mengingatkan, kita ini perjalanan kita masih panjang. Masa depan berkelanjutan Merdeka Belajar dengan para ibu penggerak sebagai bagian dari gerakan besar membawa perubahan positif dalam sistem pendidikan kita. Tetaplah berjalan dan bergerak bersama kami demi masa depan anak-anak Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Sekarang sudah di Makassar pukul 14.15 ya, waktu Indonesia Tengah. Waktu Indonesia Barat 13.15. Sebenarnya kita rencananya mulai pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah atau pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Untuk saat ini peserta dalam ruangan ada berapa kita? Ada 10 ya. Kita mulai saja Mbak Reni. Boleh, Mbak Niar, boleh. Oke, biar sambil menunggu teman-teman yang lain masuk ya. Oke. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Alhamdulillah hari ini kita berkesempatan bertemu dalam Zoom meeting yang difasilitasi oleh Ibu Penggerak Sidina Community. Perkenalkan, saya Mukniar, lengkapnya Mukniar Marakarma, biasa dipanggil dengan Niar. Saya ibu 3 anak yang sekarang ini berdomisili di Makassar. Sebenarnya saya pendidikan akhirnya itu di Fakultas Teknik, cuman saya biasa tidak pakai lagi titelnya karena saya tidak berkecimpung di dunia profesional ya. Saya sehari-harinya aktif sebagai ibu rumah tangga, ibu dari 3 anak, yang besar mahasiswa semester 7, yang kecil masih kelas 6, yang tengah masih SMA. Kemudian sehari-harinya saya menulis di blog, aktif menulis di blog, dan juga kreator digital di media sosial. Sejak mahasiswa sebenarnya saya tertarik dengan dunia pendidikan, dunia psikologi, dan juga pengembangan diri. Oleh karena itu, itulah yang mendorong saya untuk mengikuti kegiatan Ibu Penggerak, dimulai dari pelatihan online, sama-sama Mbak Reni juga ikut pelatihan online, kemudian kami ikut seleksi untuk mengikuti seleksi fasilitator Ibu Penggerak yang lalu berlangsung di Tangerang. Alhamdulillah kami
terpilih dari 52 bersama 50 yang lain, dari 52 orang itu tersaring dari ratusan orang yang waktu itu mendaftar untuk seleksi. Alhamdulillah kami terpilih, dan kemudian di sana mendapat serangkaian pelatihan dari orang-orang yang ahli di bidangnya. Maka dari itu, jika dari teman-teman dari fasilitator Ibu Penggerak itu membawakan materi seputar pendidikan saat ini tentang kurikulum merdeka, atau juga tentang materi tentang perundungan, tentang asesmen nasional, dan lain-lain, itu kami sudah mendapatkan bekalnya sewaktu kami berada di Tangerang itu. Kemudian materi yang dibawakan juga sudah dikurasi oleh pihak pengurus Sidena Community. Jadi apa yang akan disampaikan kepada teman-teman ini nanti memang sumbernya sudah terpercaya ya, karena sudah dikurasi dengan detail oleh pengurus Sidena Community. Kemudian kalau teman-teman tahu ada yang namanya sekolah penggerak dan guru penggerak, maka kami Ibu Penggerak, tapi kami tidak berada di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kami berada dalam naungan Sidena Community, yang mana Sidena Community ini menjadi komunitas resmi, komunitas mitra resmi dari Kementerian Pendidikan, Kemdikbudristek ya, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Oke, sekarang ini waktunya ya saya memperkenalkan tentang Mbak Reni Kurniasi. Mbak Reni Kurniasi yang akan memberikan materi kali ini. Itu beliau adalah ibu rumah tangga yang edukator juga, konselor juga, fasilitator juga. Mbak Reni ini guru kimia, praktisi laboratorium, kemudian ini saya translate dari bahasa Inggris Mbak Reni ya, pembelajar kimia, fun chemistry learner. Itu kalau di Indonesia kan apa ya? Pembelajar kimia lah ya. Kemudian praktisi parenting dan mental health, penulis juga, trainer, edukator, konselor, dan fasilitator. Mbak Reni ini lulusan dari Departemen Kimia dari Universitas Padjadjaran Bandung. Aktivitasnya founder Rumah Belajar Reni Waluyo, pengajar SMA Presiden Al-Munir dan Ganesha Operation, konselor komunitas muda berbakat, duta kesehatan mental Dandiah, dan fasilitator Ibu Penggerak Sidena Community. Pengalaman juga dalam mengajar kimia dan entrepreneur juga ada beberapa. Kemudian sebagai mental health dan parenting counselor juga mulai tahun 2020 sampai sekarang, juga sebagai trainer dan penulis. Mbak Reni mengisi materi tentang pendidikan kesehatan. Sudah pernah mengisi materi tentang pendidikan kesehatan mental dan ilmu parenting, juga menulis beberapa buku antologi dan novel solo. Nah, kali ini Mbak Reni akan berbagi kepada kita materi seputar perundungan yang marak ya. Dari dulu, mungkin sekarang ini makin marak karena adanya media sosial, juga media online, yang akhirnya kita makin merasakan sepertinya seolah-olah makin ke sini kayaknya semakin banyak, atau mungkin semakin banyak juga bisa jadi karena tidak ada juga data yang valid tentang itu. Oke, untuk tidak buang waktu lagi, saya persilakan Mbak Reni, silakan membawakan materinya. Baik, terima kasih Kaniar. Luar biasa dari Makassar ya Kaniar ya. Di sana jam berapa Kaniar? Sekarang sudah jam 14.21. Oh, di sana beda 1 jam berarti kita ya. Iya. Dengan adanya teknologi itu luar biasa ya, kita se-Indonesia bisa bertemu. Iya, terima kasih atas kesempatannya sudah membuka acara ini. Juga selamat datang kepada para pengurus tim Sidena Community, kepada mentor-mentor kami, kepada keluarga besar Ibu Penggerak, fasilitator Sidena, yang sama-sama kita berjuang belajar untuk membumikan
program-program dari Kemdikbudristek melalui kami sebagai ibu penggerak. Tadi Kak Niar sudah sedikit memperkenalkan bahwa Ibu Penggerak Sidina Community ini bergerak di bidang mensosialisasikan bagaimana caranya kita menjadi ibu yang hebat, kita menjadi ibu yang luar biasa, kita menjadi ibu pembelajar, kita menjadi ibu yang bahagia, dan tentunya akan menjadi ibu yang berdaya. Karena ibu-ibu yang hebat, ibu yang berdaya itu akan mendampingi anak-anak tercintanya, baik anak biologis maupun anak psikologis, baik itu anak didik, anak tetangga, itu termasuk anak-anak kita ya, dalam mendampingi tumbuh kembang mereka sebagai penerus generasi bangsa. Itu cita-cita yang luar biasa ya Kak Niar ya. Baik, selamat datang juga kepada ibu-ibu hebat yang sudah berkenan untuk meluangkan waktunya bergabung bersama kami. Kita sharing-sharing tipis-tipis aja ya ibu-ibu ya. Ini kita tuh ibu penggerak, tapi kadang kita manggilnya kakak karena ingin terlihat lebih muda. Niar ya. Saya selalu ingin dipanggil Kak Niar gitu, Kak Reni gitu ya. Ada Kak Opta gitu, ada Kak Hana, mentor kami. Selamat siang, terima kasih. Ada Kak Nenden. Kemudian banyak sekali nih yang sudah bergabung, luar biasa. Di sementara ibu-ibu yang lain sedang tertidur siang ya, kita masih diberi anugerah, diberi kesempatan untuk saling berbagi pengalaman tentunya, berbagi pengalaman dan berbagi pengetahuan. Baik, boleh ini kenalan dulu ada dari mana saja? Atau boleh dari ibu-ibu yang sudah hadir, motivasi apa sih mengikuti acara sharing session ini? Boleh sambil ditulis di kolom chat, atau jurnal syukur apa yang sekarang sedang dirasakan, atau kebahagiaan apa yang sedang dirasakan, boleh di-sharing di kolom chat. Seperti itu ya. Baik, saya izin share screen. Mbak Reni. Iya. Ya, Kak? Ya. Maaf, ini saya jaringan ada gangguan. Suara saya jelas ya? Saya mau buka kamera nggak bisa nih kayaknya. Oh, tidak. Suara jelas sih. Suara Koneksi jelas. internet saya bermasalah mungkin. Oh iya. Tapi suara saya jelas sih. Jelas, Kak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya Andini dari Makassar. Tadi ditanya kenapa sih mau ikutan di sesi hari ini, menurut saya ini sangat penting ya. Sangat penting banget karena ini juga bagian dari ketika kita ikut pelatihan Ibu Penggerak, salah satu topik 3 dosa besar pendidikan, salah satunya terkait dengan bullying atau perundungan. Sementara ketika kita diskus waktu itu, waktu tidak mencukupi. Masih begitu banyak yang ingin kita sharing. Nah, saya kira ini bisa kita lanjut untuk lebih mempertajam lagi. Mudah-mudahan semakin banyak insight yang bisa kita petik di sini untuk bisa kita implementasikan di lingkungan rumah, terutama ya kadang-kadang juga perundungan juga kita lakukan sih, emak-emak juga kadang-kadang. Baik, Kak Andini terima kasih sudah berbagi cerita motivasi untuk mengikuti kegiatan sharing session siang ini. Dari Makassar tadi ya Kak Andini ya? Iya, dari Makassar. Oh, luar biasa, temannya Kak Niar berarti ya. Beliau ibu Izin guru. saya panggil, meskipun ibu penggerak, kita panggilnya kakak aja, oke ya. Baik, masih ada mungkin ibu-ibu yang hebat, ibu yang luar biasa yang ingin share sedikit pengalaman atau motivasinya? Baik, kalau tidak ada boleh nanti sambil berjalan menuliskan di kolom chat ya. Baik, untuk bukan mempersingkat ya, kita langsung saja. Saya izin share screen. Kita akan sama-sama membahas ya, atau
berdiskus tentang salah satu 3 dosa besar pendidikan. Yang kami ambil tema adalah tentang, wahai ibu, mari kita dampingi anak menghadapi perundungan. Kenapa mengambil tema ini? Karena ibu adalah salah seorang atau salah satu sekolah yang pertama dicari oleh anak-anak. Bahwa ibu adalah madrasatul ula ya. Jadi pertama ketika anak-anak mempunyai keluhan, mempunyai kesulitan atau ingin sharing kebahagiaan, hendaknya ibu yang mereka cari. Makanya ketika anak-anak misalnya menghadapi perundungan atau melihat temannya mengalami perundungan, baiknya ibu yang bisa mendampingi seperti itu. Perkenalkan, nama saya Rani Kurniasi. Saya seorang ibu rumah tangga. Suami saya juga seorang bapak rumah tangga berarti. Saya seorang ibu rumah tangga yang dikaruniai 4 orang anak, tetapi yang mendampingi di rumah itu 2 orang anak. Yang pertama usia 14 tahun, kelas 8 SMP ya, laki-laki. Kemudian yang kedua sudah tidak ada. Yang ketiga itu usia 11 tahun, masih kelas 6 sekolah dasar. Selain mendampingi anak-anak di rumah untuk kegiatan utama, untuk kegiatan pendamping juga saya seorang pengajar di salah satu sekolah swasta di Bekasi, kemudian beberapa sekolah lembaga non formal. Selain itu juga saya seorang konselor di komunitas muda berbakat untuk pendampingan siswa-siswa yang ingin mengembangkan bakat dan talentanya. Dan sekarang saya bergabung dengan komunitas Sidina Community sebagai seorang fasilitator yang luar biasa. Ini suatu kehormatan bagi saya dan tentunya bersama dengan Kaniar dan teman-teman fasilitator ibu penggerak yang lain. Mohon izin ibu-ibu yang luar biasa, ini ada sedikit trigger ya bagi peserta yang terpicu secara emosional, bisa nanti mengambil waktu sejenak dari sesi yang disampaikan. Jadi bila ada peserta yang mengalami respon emosional secara berlanjut pasca presentasi dan pembahasan, mohon dengan senang hati bisa menghubungi panitia, menghubungi Kak Niar atau saya pribadi untuk bantuan lebih lanjut. Kita sharing session bagaimana baiknya untuk kedepannya seperti itu. Baik, Bismillah, mari kita mulai. Jadi ini adalah salah satu contoh gambar ya bahwa seorang anak yang sedang dipermalukan sepertinya atau sedang dituduh ya. Ini persepsinya adalah seorang anak yang pemalu mungkin, kemudian ditertawakan oleh teman-temannya. Sebelum kita lanjut, boleh ibu-ibu hebat kita izin share screen tentang video berikut ini. Terdengarkah? Woi, angkat kakinya. Jatuh lo, jatuh. Ya. Ayo. Jangan duduk lo. Mbak Rin, videonya belum, Mbak. Tadi belum jatuh. Mbak Anak Rin, taekwondo lo. videonya belum Pak. Hah? Mbak Alet. Seriusan lo? Maesa, salah masuk sekolah lo. Lo harusnya masuk sekolah cewek aja. Maaf kak, tapi menari bukan cuma buat perempuan. Oh, pinter lo ya ngajarin gue. Hah? Ya udah, nari lo sekarang. Gue mau lihat masih jantan gak lo kalau ngebalet. Itu pakai kostumnya sekalian. Sama sepatu yang ajib tuh. Ren, videonya belum muncul. Oh, belum muncul? Iya, Suaranya tapi ada ya? suara ada. Iya. Saya. Cepet muternya cepet apa? Nah gitu, nah kayak gangsing. Woi, jangan berhenti. Kalau gue belum suruh berhenti.
pakai lipstick. Sudah muncul belum, Kak? Cantik juga loh. Merah banget, Neng. Belum. Apa saya share dari sini ya? Boleh. Boleh, saya di stop share dulu ya, kan ya. Iya. Izin ya, Ibu. Ada kesalahan teknis. Saya share dari sini coba. Woi, angkat kakinya. Jatuh. Ayo. Jangan duduk lo. Weh, oke juga lo Maisa. Dari tadi belum jatuh. Anak taekwondo lo. Saya penari balet, Kak. Hah? Balet. Seriusan lo? Maisa, salah masuk sekolah lo. Lo harusnya masuk sekolah cewek aja. Maaf, Kak. Tapi menari bukan cuma buat perempuan. Oh, pinter lo ya ngajarin gue. Ya udah, nari lo sekarang. Gue mau lihat mati jantan dah lo kalau ngebalet. Itu pakai kostumnya sekalian. Alat sepatu yang ngajak tuh. Oke. Muterin pertama kali. Itu. Kasih. Woi, jangan berhenti. Kalau gue belum suruh berhenti. Cepetan, pakai lipstick. Cantik juga lo. Merah banget nih. Yuk, sekarang godain temen lo. Godain. Iya, godain. Kenapa? Oh, udah nggak bisa ya? Sekarang bisa digodain. Hah? Parah. Woi, pada kerasukan nih. Pakai rok aja lah semua. Tolong, Kak. Berhenti. Atau kami lapor ke pihak sekolah. Apaan deh? Mungkin apa sih? Kak, kalau kakak melecehkan Maisa, berarti kakak udah melecehkan kita semua dong. Minta maaf, atau kami bongkar semuanya. Jangan lupa, pesan-pesan kalian juga ada di sini. Minta maaf, Iya. Gue minta maaf. Ya. Saya minta maaf.
Baik, terima kasih Kaniar sudah membantu untuk share video dari Puspeka ya. Di situ kita bisa melihat bagaimana seorang senior di sekolah itu memperlakukan adik kelasnya yang baru masuk gitu. Jadi di situ ada bukan bercanda lagi ya, it's not funny kan, ini nggak lucu gitu. Artinya bisa nggak sih kita membedakan bahwa itu adalah bercandaan atau itu adalah sudah perundungan seperti itu ya, atau bullying seperti itu. Nah, saya izin share screen, nanti kalau ibu-ibu hebat ada yang ingin share boleh di kolom chat ya. Jadi baik, sebelum kita lanjutkan, kita afirmasi positif dulu yuk. Boleh dibuka mic-nya, open mic, kita sama-sama baca afirmasi positif siang ini. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Wahai Ibu, kita hebat. Kita luar biasa. Kita belajar. Kita bertumbuh. Kita berdaya. Dan kita berbahagia tentunya ya siang ini. Baik, ini adalah teman-teman fasilitator Ibu Penggerak ketika kami melaksanakan training ya Kaniar bersama 50 orang dari seluruh Indonesia. Jadi di sini kita benar-benar belajar untuk bertumbuh, berdaya dan berbagi dengan ibu-ibu siang ini secuil pengetahuan yang kami dapat ya dari pengetahuan yang luar biasa banyaknya. Karena afirmasi positif ini akan membawa kita senantiasa berpikiran positif bahwa kita ini adalah hebat, kita luar biasa, kita senantiasa untuk belajar dan kita menjadi ibu yang berdaya seperti itu. Baik, kita akan membahas tentang 3 dosa besar pendidikan. Ini adalah salah satu tema dari yang digaung-gaungkan oleh Mas Nadiem, Menteri Pendidikan kita ya. Di antaranya tentang Merdeka Belajar, kemudian tentang profil pelajar Pancasila, tentang asesmen literasi dan numerasi, dan yang keempat itu adalah tentang 3 dosa besar pendidikan yang keempat-empatnya itu sangat berguna menjadi bahan pengetahuan kita untuk mendampingi anak-anak tercinta. 3 dosa besar pendidikan ini kenapa perlu dibahas, kenapa perlu kita gaungkan, karena sangat berkaitan dengan kehidupan anak-anak kita sekarang-sekarang ini ya, baik di sekolah, di lingkungan sekolah, ataupun di lingkungan rumah. Jadi ada 3 dosa besar pendidikan yang digaungkan oleh Menteri Pendidikan kita. Yang pertama itu adalah intoleransi. Jadi perbedaan ya, persamaan itu bagaimana anak-anak kita itu dibekali bahwa kita itu sebenarnya berbeda. Kita itu perlu menghargai adanya perbedaan seperti itu. Kemudian yang kedua adalah bullying atau perundungan, di mana ini adalah aksi kekerasan ya atau aksi penyerangan dari seseorang yang biasanya lebih tinggi atau lebih berkuasa kepada seseorang yang dianggap pasif, dianggap tidak punya keinginan untuk melawan seperti itu ya. Dan yang ketiga adalah kekerasan seksual, di mana ini sangat ada beberapa yang masih tabu untuk dibahas ya, tetapi dengan semangat yang luar biasa kami ingin membahas ketiga dosa besar pendidikan ini untuk sebagai upaya preventif ya. Jadi jangan sampai terjadi kepada anak-anak kita, baik anak-anak biologis, anak-anak didik maupun teman-teman anak-anak kita. Nah, khususnya yang akan dibahas kalau ketiganya itu sangat panjang sekali ya kan ya. Ini sangat panjang sekali, kalau dari bahasa Indonesia ini kurang bagus ya. Sangat panjang atau panjang sekali. Jadi kita akan bahas khusus tentang bullying atau perundungan. Kenapa kita membahas tentang bullying atau perundungan? Ini dilatar belakangi oleh banyaknya kejadian-kejadian viral ya, di mana mulai dari perundungan yang sederhana, caci mencaci, hina menghina, ejek mengejek ya, kemudian perundungan di media sosial sampai ke perundungan fisik yang menyebabkan
mohon maaf, meninggal dunia gitu. Itu wallahu alam meninggal dunia karena perundungan atau ada sakit lain. Dan ternyata efeknya dari yang kecil sampai yang besar itu ada. Nah, bagaimana caranya agar hal tersebut tidak terjadi, preventif kepada anak-anak kita gitu. Di samping itu juga saya ada latar belakang bahwa kehidupan anak saya juga sempat mengalami seperti ini. Jadi ini yang melatar belakangi kenapa saya ingin mempelajari lebih jauh tentang perundungan ini. Baik ibu-ibu hebat, apa sih sebenarnya perundungan itu? Apakah sama dengan bercanda ya? Jadi kalau kita lihat bahwa ini dari Kemdikbudristek bahwa perundungan atau bullying itu adalah merupakan perilaku agresif, jadi penyerangan ya yang dilakukan oleh seseorang kepada sekelompok orang atau seseorang kepada seseorang lagi gitu, jadi private ya, pribadi ke pribadi, atau sekelompok orang kepada satu orang, atau bisa juga sekelompok orang kepada sekelompok orang. Jadi yang namanya perilaku agresif atau kekerasan yang menyebabkan kerugian itu termasuk perundungan atau bullying. Dan ini masih tabu karena apa? Ketika dibahas itu biasanya itu cuma bercanda gitu. Sudah nggak usah dibahas, kita close case saja gitu. Banyak beberapa yang seperti itu cara penanganannya. Dan itu kita tidak tahu kalau terjadi kepada anak kita atau kepada anak tetangga kita atau teman-teman anak kita, itu akan memberikan dampak psikologis yang memang cukup berpengaruh ya terhadap kehidupan masa depan mereka. Seperti itu. Nah, kata kunci dari perundungan itu apa? Biasanya perundungan itu kita bedakan dengan bercanda. Itu apa perbedaannya? Kalau bercanda itu kan kita have fun, sama-sama suka gitu loh, sama-sama, yuk kita satu sejajar, teman dengan teman, sahabat gitu. Kamu begitu gitu, bercanda gitu. Tapi kalau perundungan itu lebih adalah dilakukan secara sengaja. Kadang sampai ada skenarionya gitu loh, bahwa misalnya sekelompok orang ada skenario, kamu berperan sebagai menjemput si korban ya, misalnya. Kamu berperan sebagai mengambil ke tempat yang sepi. Kamu berperan nutupin dari teman-teman. Kamu berperan nutupin dari ibu guru. Kamu berperan untuk eksekusi gitu. Sampai ada menyengaja anak-anak sekarang itu membuat skenario seperti itu. Masya Allah kan ya. Jadi entah dari mana gitu loh, sampai mereka itu mempunyai skenario sampai seperti itu. Di samping dilakukan secara bercanda, perundungan ini berbeda dengan sengaja. Perundungan ini berbeda dengan bercanda ketika terjadi perbedaan kekuatan atau kekuasaan. Jadi kalau tadi kita lihat di videonya Mahesa itu terjadi perbedaan kekuasaan antara kakak senior dengan adik senior, di mana kakak senior ini lebih dulu tahu tentang lingkungan sekolah, dia lebih tahu lebih lama di sekolah dengan anak yang siswa yang baru masuk seperti itu ya. Nah, siswa yang baru masuk ini tidak tahu apa-apa. Jadi bolehlah kita adakan secara kita perlakukan secara semena-mena, tidak ada yang ngontrol, tidak ada yang mendampingi seperti itu ya. Bisa juga kekuasaan ini antara misalnya siswa lama dengan siswa baru yang bukan pada masa masuk sekolah. Maksudnya artinya siswa baru di level yang berbeda. Ini terjadi pada anak saya gitu salah satunya. Jadi masuk ke satu sistem yang memang baru buat dia, dan ternyata terjadi sesuatu yang memang adanya terjadi perbedaan kekuatan dan kekuasaan yang tidak seimbang seperti itu ya. Bisa juga terjadi di lingkungan keluarga. Misalnya antara kakak dengan adik. Nah, kakak dengan adik kalau tidak dilandasi oleh kasih sayang, tidak dilandasi oleh tangki cinta yang penuh, misalnya ada sibling referee ya, ada selalu dibanding-bandingkan misalnya sama orang tua, kadang kakaknya ngiri sama adiknya misalnya. Oh, adikku dikasih ini, adikku selalu disayang, kok aku enggak. Nah, jadi kadang dengan adanya perasaan itu si kakak merasa powernya lebih kuat. Aku mau ngejek adikku, aku mau seperti bikin sakit hati adikku, aku mau memukul adikku misalnya. Karena apa? Karena ketika keterbatasan pengetahuan mereka tentang psikologis, tentang bagaimana kita cara memperlakukan sesama, memperlakukan saudara gitu. Di sini bisa juga terjadi di lingkungan keluarga. Bahkan ada beberapa mohon maaf misalnya ibu guru yang secara tidak sengaja itu berkali-kali misalnya membuat si anak itu tidak nyaman. Memang tidak sengaja membuli, tetapi membuat anak tidak nyaman secara tidak sengaja misalnya.
Bu, aku mau tanya bla bla bla. Udah kamu diam, nggak usah tanya banyak macam-macam. Saya lebih tahu. Nah, hal seperti itu sebenarnya kalau dilakukan berulang-ulang itu bisa membuat mental anak jadi tidak mau lagi mengemukakan pendapat itu. Sama kita juga ketika anak-anak bertanya kepada ibu, Bu, kenapa ya bumi itu bulat misalnya. Kalau ibunya sudah capek, ibunya pusing, udah kamu diam aja, nggak usah bertanya macam-macam. Nah, itu anak akan kalau dilakukan berulang-ulang itu bisa jadi adalah pembulian dari seorang ibu kepada anaknya seperti itu ya. Itu yang pertama, bahwa perundungan itu berbeda dengan bercanda karena adanya perbedaan kekuatan. Kemudian yang kedua, perundungan berbeda dengan bercanda ketika dilakukan aksinya itu secara berulang-ulang, baik secara sengaja ya, misalnya kamu hitam, kamu gendut, itu udah ke body shaming ya, kamu kenapa sih ke sekolahnya misalnya jalan kaki, kamu kok motornya butut, itu hal seperti itu terus diulang-ulang, atau misalnya temannya itu dipaksa mengerjakan PR oleh temannya. Dan itu terus dilakukan berulang-ulang. Apakah anak kita berani bicara kepada kita? Apakah anak kita berani curhat kepada kita sebagai ibunya? Apakah anak kita berani melaporkan ini kepada gurunya? Nanti kalau dilaporkan disangka cepu katanya. Kamu ngadu kan biasanya anak-anak tuh jadi udah keep aja sendiri gitu kan. Setelah dilakukan berulang-ulang tuh mereka sungkan untuk lapor kepada ibunya. Nah, ini bagaimana caranya? Kita memberikan arahan kepada anak kita bahwa kalau terjadi seperti itu, kita share dengan ibu, kita share dengan siapa yang ditrust oleh mereka, baik dengan guru yang mereka percaya atau kepada ibu yang mereka percaya. Jadi mudah-mudahan ibu secara biologis itu dipercaya oleh anak-anak kita ya. Jadi luar biasa sekali. Jangan sampai anak kita tuh motherless ya, kehilangan sosok seorang ibu. Baik, kita lanjut bahwa perundungan itu melibatkan 3 aspek ya, yang terkenal dengan segitiga perundungan. Itu ada yang namanya bullier atau pelaku, kemudian ada victim atau korban, dan yang ketiga ada bystander atau penonton. Nah, ketika aspek ini tidak bisa kita pisahkan satu demi satu. Kenapa? Karena ketiganya itu menunjukkan sebab akibat. Si pelaku bisa menjadi korban. Si korban bisa menjadi pelaku ketika dia merasa ingin membalas gitu loh. Si bystander, penonton, itu juga bisa dia biar setia kawan, biar tidak dijauhi oleh temannya sebagai pelaku, jadi ikut-ikutan gitu. Jadi memang ketiga aspek ini, ketiga faktor ini harus kita dampingi dan harus kita proses secara benar gitu. Tidak bisa kita hanya memproses si korban, tidak bisa kita hanya memproses pelaku, tidak bisa kita hanya memproses penonton, kita harus memproses ketiga-tiganya secara komprehensif seperti itu. Jadi apakah anak kita atau teman kita atau temannya anak kita ada yang berperan seperti itu? Kita harus tahu ciri-cirinya seperti itu ya. Nah, kenapa si pelaku itu bisa melakukan bullying atau melakukan kekerasan kepada temannya? Biasanya mereka itu minim empati dari orang tuanya, kemudian tangki cintanya itu minim sekali, sehingga bagaimana caranya memberikan apresiasi rasa cinta yang banyak kepada temannya kalau rasa tangki cintanya sendiri itu minim gitu. Nah, tugas seorang ibu di sini yang harus memenuhi tangki cinta seorang anak. Biasanya kalau rasa cintanya sudah tinggi, biasanya mereka itu penuh kasih sayang kepada teman-temannya, penuh empati kepada teman-temannya, seperti itu ya. Biasanya juga pelaku ini di keluarganya sosok motherless atau fatherless, kehilangan sosok seorang ibu. Ibu ada, fisiknya ada, sosoknya ada, tapi peran sebagai ibu itu kosong, tidak dia terima gitu. Jadi dia mencari kepuasannya itu di luar dengan cara membuat orang lain, sebenarnya bukan dengan cara membuat orang lain menderita, tetapi semacam ada kepuasan tersendiri ketika dia berkuasa gitu. Dia tidak tahu bahwa efeknya itu temannya itu tidak nyaman. Dia tidak tahu bahwa temannya itu sakit gitu loh. Kenapa? Karena keterbatasan pengetahuan dari anak-anak kita. Kemudian korban. Kenapa si korban ini bisa menjadi korban? Biasanya, meskipun korban itu biasanya orang yang pasif, pemalu, dia punya mental blocking. Artinya ketika dia mau speak up itu diberhentikan. Jadi dia tidak mau lagi mengeluarkan pendapat.
Tapi tidak semuanya seperti itu. Saya baca di tulisannya Kak Niar, ternyata anak yang galak pun ya, anak yang memang aktif pun itu bisa menjadi korban bullying dari temannya. Gitu. Jadi bagaimana kita mengajarkan anak-anak kita itu tidak pasif, tapi tidak aktif melawan, tapi bisa dengan bahasa yang memang asertif ya, bahasa yang memang paham bahwa kita itu sebagai teman harus saling sayang menyayangi, kita tidak boleh menggunakan fisik, tentunya dengan bahasa mereka seperti itu ya. Kemudian yang ketiga itu adalah penonton atau bystander. Penonton ini juga riskan ya. Biasanya mereka itu setia kawan sama temannya pelaku. Takut kalau gue nggak ikut-ikutan nanti aku dijauhin nih sama teman aku ikutan aja deh nonton gitu. Nah, ini di sini juga si bystander itu kalau yang memang tidak ikut-ikutan menjadi pelaku biasanya dia jadi korban juga seperti itu. Kalau dia mau jadi ikutan pelaku, ya udah dia jadi pelaku. Jadi ketiga aspek ini betul-betul harus kita hindari, harus kita proses bagaimana cara mendampingi anak-anak yang memang terlibat dalam segitiga perundungan ini. Baik, di sini ada dua jenis atau dua tipe jenis bullying yang rancu, jadi termasuk bullying atau tidak. Ya, yang pertama itu adalah seksual bullying, pemanggilan dengan nama seksual, misalnya alat kelamin atau misalnya organ reproduksi, dan memang harus kita kenalkan, perlu kita kenalkan kepada anak mulai dari usia 7 tahun ya, bahwa kalau di daerah ini tuh namanya ini. Mungkin itu kadang tabu juga ya kita memperkenalkan, tapi daripada anak kita tahu dari orang lain, lebih baik tahu dari orang tuanya. Jadi sehingga ketika mereka menyebutkan yang kenapa kamu menyebutkan ini? Karena dia tidak tahu gitu loh. Dengan misalnya ngikutin temannya, kemudian dia tidak sengaja melihat video atau tidak sengaja ketika berselancar di dunia maya keluarlah sesuatu yang memang tidak diharapkan gitu. Kita jadi betul-betul harus mendampingi gitu anak-anak kita itu sampai jangan sampai mereka mengeluarkan sesuatu yang memang mereka tidak tahu bahwa itu adalah sesuatu yang kasar, sesuatu yang pornografi seperti itu ya. Termasuk juga gerakan vulgar. Misalnya melenggak-lenggok, kemudian misalnya menunjuk jari tengah. Kadang anak kita tidak tahu menunjuk jari tengah itu artinya apa sih Bunda, gitu kan? Kalau di luar negeri itu menunjuk jari tengah itu artinya ini, dan itu sangat kasar dan kita tidak boleh misalnya. Jadi hal-hal seperti itu kadang memang keterbatasan pengetahuan anak kita. Jadi memang kita harus betul-betul merangkul. Kita tidak bisa membatasi anak kita untuk berselancar. Artinya kita tidak bisa bahwa kamu nggak boleh ini, nggak boleh itu, gitu loh. Secara tidak langsung kadang ketika dapat dari luar, nah kita yang memberikan pengetahuan bahwa ini adalah kasar, ini adalah baik. Mana? Yuk kita pilih yang mana, gitu seperti itu ya. Jadi jangan sampai anak kita tidak tahu bahwa itu adalah sesuatu yang negatif. Kemudian yang kedua, jenis bullying yang rancu itu adalah prejudicial bullying. Ini adalah prasangka ras dan prasangka agama. Jadi misalnya ketika ada teman anak kita yang beda suku, ya misalnya anak kita ada yang sukunya Batak, mohon maaf ada yang sukunya Jawa, misalnya kita sama meskipun kita beri pengertian kepada anak kita bahwa akan ada perbedaan culture, akan ada perbedaan budaya antara suku A dengan suku B. Misalnya suku A ini agak keras. Itu bukan ngegas loh, Dek. Ini memang biasanya suku A ini karena latar belakang alam, misalnya dididik untuk hidup keras. Jadi suaranya kalau ngobrol agak meninggi, tapi maksudnya bukan mengejek, maksudnya bukan marah. Ada juga misalnya suku B yang memang lemah lembut, pasif. Ini bukan berarti kita itu harus mengejek mereka. Karena setiap air yang diminum, setiap makanan yang diminum, setiap pembelajaran dari latar belakang keluarga itu akan berbeda. Selagi perbedaan itu menunjukkan sesuatu yang positif, kita harus menghargai gitu. Jadi anak-anak kita perlahan kita berikan pengertian seperti itu. Juga termasuk prasangka agama. Jadi agama yang ada di Indonesia itu ada 5 atau 6 ya sekarang. Bolehlah diperkenalkan sedikit-sedikit bahwa kita itu ada agama X, agama Z, agama Y gitu, dan kita saling toleran, kita menghargai perbedaan keyakinan, tetapi jangan sampai ke ikut-ikutan beribadah gitu kan, seperti itu. Misalnya untuk anak-anak kita yang kebetulan sekolah di international school, misalnya sekolah di yang multi agama, multi ras, itu kita ajarkan gitu bahwa toleransi itu penting, bahwa perbedaan itu
adalah suatu modal kita untuk maju seperti itu ya. Baik, untuk tahu sebenarnya yang termasuk kategori perundungan itu apa saja, ada 4 ya kategori perundungan. Yang pertama adalah perundungan verbal. Jadi verbal itu yang diucapkan oleh mulut ya. Body language termasuk perundungan verbal atau tidak? Misalnya seperti itu. Apakah itu termasuk perundungan verbal atau tidak ya? Menghina, mengejek gitu. Misalnya biasanya nih kayak body shaming, "Hey kamu gendut" itu. Ini anak saya pernah ketika itu ada salah seorang gurunya yang ini apakah termasuk bercanda atau membuli ya. "Hai nak, kamu kok kulitnya tampak hitam ya sekarang?" Nah, dan setiap ketemu, mungkin guru itu setiap ketemu selalu bicara seperti itu, dan anak saya tidak nyaman. "Bu, kenapa ya bla 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 bla, guru itu selalu gini-gini." Oh, berarti memang mungkin saya kasih pengertiannya bahwa oh itu perhatian, guru kamu itu perhatian agar kamu tidak main panas-panasan, saya bilang gitu kan. Jadi kalau main panas-panaskan nanti sinar ultraviolet dari matahari itu bikin kulit kita hitam gitu. Oh, akhirnya anak saya paham gitu. Hanya biasanya kalau menghina atau mengejek itu disertai dengan emosional ya, kayak hitam gitu kan, beda konteksnya dengan kamu kenapa sekarang kulitnya menghitam, dengan kamu hitam sini dong gitu. Kamu gendut gitu. Itu beda gitu konteksnya. Kalau yang termasuk perundungan itu berarti ada semacam emosional, ada semacam ejekan. "Ih, kamu motornya butut banget sih, kamu kok diantar ke sekolah pakai motor butut, pakai motor jelek gitu ya. Kamu kok diantar sekolah jalan kaki sih." Nah, hal-hal seperti itu yang mendiskreditkan itu termasuk perundungan verbal ya, termasuk mungkin body language bahasa tubuh juga mencibir misalnya, itu termasuk perundungan verbal seperti itu. Kemudian yang kedua, itu ada perundungan fisik. Kalau fisik jelas ya. Di sini berarti melibatkan fisik kita, fisik anak, memukul, menendang, mencubit ya seperti itu yang sampai ada bekasnya, itu termasuk perundungan fisik. Biasanya ini lebih mudah kalau untuk dijadikan bukti ya, visum seperti itu. Jadi tapi jangan sampailah kejadian ya, hanya untuk ketika sudah terjadi ini bisa dengan mudah untuk dijadikan bukti ya, bukti fisik bahwa memar misalnya atau ada bekas pukulan gitu seperti itu. Dan mari kita ajarkan kepada anak kita bahwa ketika terjadi sesuatu itu, yuk kita bicara sama ibu, yuk kita bicara sama ayah, yuk kita bicara sama guru yang trust, yuk kita bicara sama teman seperti itu. Jangan sampai dipendam sendiri sehingga nanti akan mengirimkan efek yang kurang bagus. Baik, ibu-ibu hebat luar biasa, masih ngantuk? Semoga tidak ngantuk ya. Baik, yang ketiga itu adalah perundungan sosial atau relasional. Ini menyebarkan aib atau rumor negatif tentang temannya. Misalnya teman kita itu berbuat salah di sekolah, disebarkan. Si ini tadi dipanggil BK loh, tadi disangka mencuri loh. Ya kita ajarkan kepada anak kita itu, kalau ibu-ibu itu namanya gibah ya, gibah syalala gitu. Aduh, jangan sampai ya diajarkan kepada anak kita aib teman kita adalah aib kita gitu. Aib itu sesuatu yang buruk yang harus kita jaga, tidak perlulah kita sebarkan kecuali untuk kepentingan menyelesaikan masalah. Ini pernah terjadi sama anak saya, kebetulan anak saya itu pernah aktif di dunia modeling ya, jadi Instagramnya itu semua baju-bajunya belum pakai hijab pada saat itu. Nah, sekarang anak saya sudah pakai hijab, tapi foto-foto yang masih di Instagram itu sama temannya di screenshot, kemudian disebarkan. Itu anak saya betul-betul sangat tidak nyaman. Jadi bagaimana ya, ini termasuk menyebarkan, ini perundungan daring sepertinya kalau screenshot kemudian disebarkan bahwa ini si X ini bajunya seksi, ini seks ini bla 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 seperti itu ya. Jadi yuk kita ajarkan anak kita bahwa aib atau sesuatu yang negatif itu adalah sesuatu yang harus kita keep. Allah saja menutupi aib kita, menutupi dosa kita. Artinya kalau dosa kita tidak ditutupi oleh Allah, itu mungkin setiap kali dosa kita tok hitam. Bisa tompel kita banyak gitu ya kalau kita kata, oh itu banyak dosanya tuh seperti itu. Jadi memang aib teman kita itu selayaknya kita tutupi, kecuali untuk nanti kepentingan memproses menyelesaikan masalah. Yang keempat itu adalah perundungan daring, menyebarkan komentar di media sosial ya, misalnya ketika anak kita share konten misalnya di status WA atau di
Instagram, ya Instagram anak-anak juga kalau yang di bawah 14 tahun kan masih punya ibunya ya, jadi masih didampingi oleh ibunya. Misalnya ada konten komentar-komentar yang negatif, kalau komentar itu dilakukan berulang-ulang, kemudian ada sedikit emosional, ada sedikit penyerangan, itu bisa kita laporkan sebenarnya. Kena undang-undang ITE seperti itu ya. Jadi hati-hati bermain dengan medsos, bermain dengan jari. Anak-anak kita juga didampingi karena jari dengan mulut ini hampir sama ya, hampir sama, artinya mulut itu verbal, kalau jari itu kita dengan keyboard handphone itu betul-betul harus kita jaga. Karena ada bukti ya kalau di daring di media sosial itu. Baik, mungkin itu saja. Nah, sebelum ke dampak perundungan, sebenarnya apa sih ciri dari anak kita itu mengalami perundungan atau temannya anak kita, atau misalnya bagaimana ciri anak itu mengalami perundungan. Yang pertama, biasanya mereka kecemasannya meningkat. Jadi yang biasanya tenang tiba-tiba kok jadi cemas, jadi tidak mau ke sekolah, misalnya menyendiri, enggan bergabung dengan teman yang lain, biasa seperti itu ya. Kemudian kalau fisik jelas akan kelihatannya memar, luka fisik seperti itu. Kepercayaan diri jadi rendah, biasanya dia aktif, misalnya tiba-tiba kok jadi pendiam. Nah, kita harus curiga ada apa nih dengan anak kita. Seperti itu. Kemudian mungkin ke akademik juga akan berpengaruh ya, ke kehidupan sosialnya juga akan berpengaruh seperti itu. Nah, jadi itu adalah salah satu dampak dari perundungan. Yang pertama pada korban yang jelas dampak kesehatan fisik dan psikis. Kalau kesehatan fisik bisa kita obati ke dokter ya. Kesehatan psikis juga bisa kita obati ke psikolog, tapi why sampai bisa terjadi seperti itu? Psikis itu jauh lebih sulit untuk mengobatinya daripada fisik. Karena psikis itu adanya di dalam gitu, di dalam jiwa, di dalam soul gitu. Itu betul-betul jangan sampai anak-anak itu menjadi korban seperti itu. Kita kuratif yuk ya, kita preventif maksudnya. Otomatis dengan adanya dampak kesehatan fisik dan psikis dengan mental yang memang drop ya, dampak performa akademisnya pun akan menurun. Itu bagaimana dia bisa belajar dengan nyaman kalau suasana hatinya nggak nyaman, suasana hatinya sedih. Bagaimana dia bisa belajar dengan nyaman kalau dia sakit fisik? Bagaimana dia bisa belajar dengan nyaman kalau dia selalu ketakutan, ada traumatik tersendiri gitu ketika diperlakukan kurang tidak baik oleh teman-temannya. Dan ada dampak perilaku negatif, jadi pendiam, pasif ya, tidak aktif, tidak mau bergaul dengan yang lain gitu. Jadi yuk kita hindari, semoga tidak terjadi anak-anak sebagai korban perundungan ya atau bullying. Bagaimana dampak untuk pelaku? Sama ya, untuk pelaku juga dampak kesehatan baik fisik maupun psikis itu akan berpengaruh. Dampak performa akademis juga. Nah, ini yang akan parah, dampak perilaku kriminal. Jadi ketika si pelaku ini tidak diproses dengan baik, dibiarkan begitu saja, dia merasa bahwa apa yang dia lakukan itu adalah sesuatu yang lah guru juga membiarkan, lah ibu saja membiarkan, berarti ini adalah jadi akan menjadi habit. Wah, itu kalau sudah jadi habit, sudah jadi karakter, nauzubillah, semoga tidak terjadi seperti itu ya. Jadi kebiasaan buruk, kebiasaan dia membuli teman, kebiasaan dia memperlakukan temannya dengan tidak adil, itu jadi kayak semacam kebiasaan yang jadi mempunyai dampak perilaku kriminal seperti itu. Dan bagaimana dampak untuk penonton? Untuk penonton juga sama. Penonton bisa merasakan depresi ya yang dilakukan korban. Jadi melihat, ini kok temanku begini gitu. Berarti dia bisa, jangan-jangan nanti saya juga bisa dibully nih sama temanku. Jangan-jangan saya juga kalau tidak ngikut si pelaku untuk meniru, saya nanti akan jadi korban. Jadi si penonton ini ada dua ya kemungkinannya, dia kalau takut sama pelaku dia ngikutin, kalau dia tidak takut sama pelaku dia akan jadi korban gitu, seperti itu ya. Alhamdulillah, semoga tidak terjadi. Baik ibu-ibu, di sini ada bagaimana kita peluk anak-anak kita validasi ya rumus dari kami dari Ibu Penggerak bagaimana menghadapi perundungan. Ini ada 2T 2L ya, Aniar ya. 2T 2L. 2T-nya itu adalah tolak. Jadi ajarkan anak kita untuk menolak ketika
Maaf, izin minum. Ajarkan anak kita untuk menolak ketika temannya itu mencoba untuk membuatnya tidak nyaman. Misalnya menarik bajunya, atau misalnya akan memukul, atau misalnya mengejek. Yuk, kamu jangan ngejek aku dong, ngejek itu nggak boleh loh. Jadi gimana ya menumbuhkan kepada anak kita bahwa kita itu bisa bicara asertif, kita itu bisa menolak sesuatu yang memang kita tidak nyaman gitu. Kemudian kedua, teriak. Kalau setelah menolak si pelaku itu masih terlalu kuat, kekuasaannya masih di atas dari anak-anak kita bisa ajarkan anak kita untuk teriak. Teriak, otomatis dengan teriakan ini orang-orang yang mendengar itu akan mendekat, ya. Jadi tidak akan terjadi perundungan itu. Jadi yang pertama adalah tolak, yang kedua adalah teriak. Nah, kemudian 2L, lari. Jadi kalau misalnya teriak pun nggak ada yang mendengar karena dibawa ke tempat sepi misalnya, ajarkan anak kita untuk lari, cari kerumunan, cari tempat yang ramai. Otomatis kalau cari tempat yang ramai tidak akan terjadi perundungan, seperti tidak akan sampai terjadi seperti. Jadi anak kita diberi pengetahuan, diberi keberanian untuk bisa menolak, teriak, kemudian lari. Nah, kalau sampai misalnya sudah lari kemudian masih terjadi, mari kita ajarkan anak-anak kita untuk berani speak up, berani lapor, gitu ya. Jadi kalau lapor itu memang harus didampingi oleh orang tua, oleh kita. Tetapi minimal anak kita itu berani untuk menceritakan apa yang terjadi kepada mereka. Baik itu menceritakan kepada kita sebagai ibunya, baik di rumah, ataupun menceritakan kepada gurunya yang dia percaya di sekolah. Jadi 2T, 2L. Teriak, tolak, teriak, kemudian lari dan lapor. Kami ada lagunya ya, Kaniar ya. Kalau di Ibu Penggerak ya, cuma saya juga belum hafal ini. Baik, bagaimana sih solusinya agar anak-anak kita itu, kita bisa mendampingi anak-anak kita terhindar dari perundungan ya. Jadi kita preventif dulu, jangan sampai kuratif, jangan sampai terjadi. Preventif dulu. Yang pertama itu kita sebagai orang tua jadilah pendengar yang baik. Ketika anak kita cerita, kita berada di frekuensi mereka, kita berada di dunia mereka. Jangan sampai anak cerita kita masih ada di frekuensi dunia kita, dunia dewasa. Kita mulai masuk ke frekuensi mereka. Ya nak, kalau bisa kita sejajarkan mata ya ketika anak cerita itu kita, iya nak, kenapa sayang? Betul-betul mata sejajar, so anak tuh dengan antusias cerita, jangan kita potong sebelum selesai gitu. Jadi itu peran sebagai orang tua. Kemudian ajarkan anak kita untuk tidak balas dendam, tapi berani speak up, itu berani menolak. Artinya tidak balas dendam itu jangan sampai ketika misalnya anak menjadi korban nanti menjadi pelaku. Jadi segitiga itu nanti terus berputar di situ. Kemudian kita validasi, kita beri penguatan kepada anak. Misalnya ketika ada anak yang menjadi korban, kita validasi perasaannya. Kamu sedih ya nak? Boleh sedih kok. Kamu nangis ya nak? Boleh nangis, silakan. Jadi jangan sampai kamu kayak gitu aja cengeng, kamu kayak gitu aja sedih. Enggak. Karena yang namanya emosional dasar itu adalah suatu hal yang memang alami. Kita menangis, boleh kok. Kayak tadi Mahesa menangis, laki-laki boleh kok. Dan itu adalah salah satu proses peluapan emosi kita. Biasanya setelah emosi itu keluar, itu jadi lebih tenang gitu, seperti itu ya. Kemudian mari kita ajarkan anak kita untuk melaporkan, kemudian mencari dukungan dari pihak lain, dan bagaimana bersosialisasi atau berteman dengan circle yang positif. Artinya teman-teman yang biasanya tanda kutip toksik, yang membuat tidak nyaman, untuk sementara kalau kita belum bisa mengajak kepada kebaikan, kita jauhi dulu. Seperti itu. Kita jauhi dulu, nanti kalau kita sudah cukup kuat untuk mengajak kebaikan, baru kita rangkul teman kita untuk, yuk kita jadi anak baik, yuk kita nggak usahlah kita saling serang menyerang, nggak usahlah kita ngomong-ngomong kasar gitu. Mudah-mudahan anak-anak punya kemampuan mengajak temannya. Kalau belum punya kemampuan ya untuk sementara kita jauhi dulu lah teman-teman yang memberi dampak negatif kepada kita. Tapi kalau sudah bisa mengajak, sudah bisa saling memaafkan, itu luar biasa ya. Perasaan kita bahwa yuk si lingkungan sekolah, lingkungan keluarga itu akan nyaman gitu loh. Setelah adanya saling, oh kamu sudah berbuat salah ya.
seseorang yang baik itu bukan yang tidak pernah salah, tetapi seorang baik itu yang ketika bersalah dia mengakui dan mau meminta maaf. Jadi hindari kita melabeling bahwa teman kita itu adalah toksik gitu. Saya kadang kurang setuju ketika kita ada bilang teman anak kita toksik gitu, karena itu akan menjadi frame di anak kita bahwa kita sudah melabeli orang gitu. Meskipun itu benar, tetapi ketika terus-terusan di floorkan itu akan menjadi anak kita tuh jadi negative thinking terus gitu loh. Udah cukup bahwa ya itu anak yang kurang baik, mudah-mudahan kita bisa mengajaknya menjadi anak yang baik. Tapi itu memang berproses ya ibu-ibu ya, tidak semudah membalikan telapak tangan, tapi seperti membalikan telapak kaki. Coba kita membalikan telapak kaki kan prosesnya luar biasa ya, dan itu diperlukan oleh ibu yang kuat, oleh ibu yang bahagia, oleh ibu yang berdaya, oleh ibu yang berilmu. Kalau ibu yang memang lemas, dia cepet capek, tidak punya ilmunya, ya akan menyerah begitu saja. Makanya luar biasa di sini sudah bergabung, kita sama-sama sharing ya. Jadi untuk korban kita dengarkan, kita beri dukungan. Kemudian untuk pelaku dan penonton kita bimbing, jangan melabeling ya, dan kita beri pengertian bahwa yuk kita sama-sama bermain itu dengan bermain baik lah, bermain manis lah, seperti itu. Kita beri pengertian bahwa anak-anak itu memang ilmunya terbatas, tapi jangan salah, ketika kalian dewasa nanti, kalau kalian masih berperilaku seperti ini, itu bisa dibawa ke jalur hukum ya. Kalau sudah di atas 17 tahun ya Kaniar ya, bisa dibawa ke jalur hukum. Jadi jangan sampai gitu. Kalau masih di bawah 17 tahun, oke lah, mereka masih punya hak untuk mengenyam pendidikan, mereka masih punya hak untuk dilindungi, mereka masih punya hak untuk dibimbing. Tapi hati-hati ketika menjadi perilaku kriminal di atas 17 tahun, nah itu sudah berhubungannya dengan hukum seperti itu ya. Jadi pelukan hangat, informasi yang positif itu perlu kita berikan kepada anak-anak kita. Baik, selesai sudah ibu-ibu yang bahagia. Sebagai penutup, wahai ibu, bahagia yuk. Jadi kita mendampingi anak-anak kita, memproses anak-anak kita itu memang tidak semudah apa yang kita bicarakan ya. Kuncinya kita harus berbahagia, karena jiwa yang bahagia akan mendampingi Ananda dengan penuh cinta. Jadi kita seorang ibu tangki cintanya harus penuh dulu, baru kita salurkan kepada anak kita penuhin, anak kita juga akan menyalurkan ke teman-temannya. Jadi kita menyalurkan sesuatu yang memang positif gitu loh ya. Kita akan bisa mendampingi Ananda dengan penuh cinta, penuh kasih sayang, mencari solusi terbaik dengan ilmu dan komunitas yang positif tentunya. Jadi yang satu energi, yang satu frekuensi itu tentunya kita akan enak menjalaninya gitu. Berbeda dengan yang berbeda frekuensi, kalau magnet jadinya tolak menolak ya. Tapi kalau satu frekuensi kita bisa saling blended, kita saling bahu membahu. Karena untuk mencetak generasi bangsa itu tidak bisa satu pribadi, tidak bisa saya sendiri, tidak bisa Reni sendiri, tidak bisa Kak Niar sendiri, tidak bisa Ibu sendiri, tapi perlu teman sekampung, perlu teman senegara gitu ya, untuk ayo sama-sama kita saling bahu-membahu, nggak ada yang saling menyalahkan, yuk kita sama-sama bergandengan tangan. Mungkin seperti itu, sekian, mohon maaf jika ada kekurangan murni dari saya pribadi. Mudah-mudahan sedikit ilmu yang saya bisa membuka kita untuk mencari ilmu yang lebih banyak lagi. Mudah-mudahan tidak puas ya, karena dengan ketidakpuasan kita terus-terusan belajar. Alhamdulillah, mungkin itu saja. Terima kasih Kaniar atas kesempatannya. Terima kasih Sidina. Terima kasih ibu hebat yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Saya kembalikan ke Kaniar. Oke, terima kasih Mbak Reni. Sama-sama. Menarik sekali materinya ya. Jadi sebenarnya relate juga ya dengan mental health itu, dengan kesehatan mental ibu terutama. Jadi memang ibu kan perlu ya, harus menyadari dirinya sedang dalam kondisi bahagia atau tidak, dan jika sedang tidak bahagia, memang harus mengusahakan dengan sadar bagaimana caranya agar dia bisa bahagia. Itu ya Kak Reni ya. Oke, kita ke kolom chat ya. Kolom chat ini ada dari tadi Mbak Dia Kusumastuti sempat sharing ya bahwa anaknya juga pernah mengalami perundungan dari tetangga. Ya, saya juga anak saya pernah dua dari 3 anak saya tuh pernah mengalami perundungan. Anak yang pertama waktu SMP selama 2 tahun, sekarang sudah mahasiswa semester 7. Anak yang kedua waktu dia masih SD dan waktu di SMP, sekarang SMA.
Sementara anak ketiga saya sebenarnya rentan juga, jadi saya karena dia berkebutuhan khusus ya, jadi saya concern juga sama materi ini. Sewaktu di TOT kemarin tuh saya sangat memperhatikan materi khusus bagian 3 dosa besar pendidikan ini. Dari Mbak Dia Kusuma Stuti, kalau Mbak Dia gimana Mbak Dia? Apakah Mbak Dia penyelesaiannya waktu itu bisa sharing mungkin? Mbak Dia? Mungkin nanti ya. Oh ya, oke. Silakan Mbak Dia kalau bisa sharing penyelesaian masalahnya waktu itu. Waktu itu, karena masih kecil ya, dia umur 2 tahun atau 3 tahun, digigit kuat sampai 2 minggu nggak hilang. Tapi orang tuanya biasa saja. Itu yang saya bang. Kejadiannya di depan orang tuanya. Jadi orang tuanya melakukan apa? Orang tuanya nggak ngelihat sih memang. Saya sendiri juga nggak ngelihat. Cuman anak saya nggak nangis keras. Saya lihat kenapa, saya nggak tahu. Tapi anaknya biasa-biasa aja, nggak ada ini. Dan memang saya ngelihat sih, anaknya kurang perhatian juga. Sempat ngeludahin si pembantunya juga. Tapi di kejadian berbeda gitu loh Mbak. Tapi tanpa teguran juga dari orang tuanya. Jadi saya ngerti sih, oh ya sudahlah, anaknya memang dibiarin seperti itu. Dan waktu yang kejadian itu, saya kira jaga jarak aja dulu. Anak saya tidak saya perkenankan untuk keluar rumah dan bermain dulu sama anak itu gitu loh. Saya kuatkan dulu dia di dalam supaya paling nggak dia bisa ngelawan kalau ada apa namanya diperlakukan lagi seperti itu. Tapi kejadian berurutnya itu setelahnya anak saya seperti dikucilkan. Dan jadi kalau ada misalkan ada kayak namanya kayak pentas seni atau apa, itu hanya satu-satunya anak saya nggak pernah diajak. Saya nggak ngerti ini ada permasalahan apa sebetulnya. Jadi ya udah saya biarin aja. Dan namanya anak kecil kan masih pengen ya Mbak, masih pengen oh itu diajak, ini diajak. Nah tinggal semua anak diajak kecuali anak saya. Itu akhirnya pulih-pulih sendiri, si orang tuanya juga baik-baik sendiri sama saya juga ngerti kenapa ada apa. Sekarang udah baik-baik aja gitu, tapi Anaknya umur berapa? maaf suara saya jelas nggak ya? Anaknya umur berapa? Waktu itu kejadian masih umur 2 tahun, Mbak. Sekarang anaknya udah umur 10 tahun. Gitu. Tapi maksudnya mungkin ya saya anggapnya sih bercandaan aja gitu. Tapi kok ngelihat sih beberapa kali si anak ini kayak digitukan gitu loh, dan anak saya juga dikucilkan juga. Berarti kan saya ngeliatnya oh ya udah ini berarti perundungan gitu. Jadi saya kuatkan anak saya dulu di dalam. Saya tidak perkenankan dulu dia untuk keluar. Tapi namanya anak-anak kan masih gabung kalau ada main atau apa. Ya udah, tapi saya lihat dulu dia. Kalau misalkan gitu dia sudah bisa membela diri. Kalau seandainya diolok atau dia apa, dia udah bisa ngelawan. Kalau dia nggak suka dia pulang. Gitu aja udah. Suara saya kayak punya putus-putus ya. Masih ada lagi Mbak Dia? Sudah dulu deh kayaknya Kak Niar. Hari ini gimana pernah mendapati masalah seperti itu? Baik, untuk Kak Dia, luar biasa itu prosesnya sudah tepat ya, artinya memvalidasi anak dulu, meskipun ini masih usia 2 tahun, kemudian sekarang udah 10 tahun ya, cenderung dikucilkan, tapi nggak apa-apa, ibunya adalah sebagai temannya, gitu ya. Untuk perilaku orang tuanya yang merasa tidak bersalah, untuk sementara kita tarik nafas dulu, mungkin dia belum paham tentang hal seperti ini, jadi kita memang tidak punya kekuatan untuk bisa mengubah respon orang lain ya, untuk mengubah reaksi orang lain, tetapi kita bisa mengatur respon kita. Artinya betul sekali
Kak Dia tadi sudah, oh biarkan saja, mungkin si ibu ini belum paham, untuk sementara kita menjauh dulu. Betul sekali. Nanti lama-kelamaan kalau kita sudah punya kekuatan untuk bisa ngajak bicara sama orang tua tersebut, ya dengan bahasa asertif tentunya mungkin bisa gitu. Kenapa sih harusnya anaknya itu didampingi? Artinya kalau anak masih 2 tahun atau di bawah 5 tahun kan memang itu harus pendampingannya ekstra ya dari orang tua. Artinya memang ada apa-apa tuh dengan orang tua, kenapa tidak meminta maaf atau seperti itu. Mungkin ada yang unfinished business juga gitu loh dari yang orang tua tadi gitu Kak Dia. Mungkin itu saja, mudah-mudahan tidak puas, nanti biar kita bisa sharing lagi. Kak Niar ada di kolom chat dari Kak Ike, Kak Niar. Oh iya, iya. Ini tadi terkait video Mahesa itu ya, yang bagaimana cara menggerakkan teman-temannya agar kompak melawan kakak kelasnya. Ini terkait video Mahesa tadi, hari ini. Terima kasih Kak Ike. Jadi itu bagaimana sih cara kita, misalnya dari, bisa dibilang korban ya, Mahesa itu korban, misalnya, atau ada seorang jadi korban. Nah, kita bagaimana cara agar teman-teman itu ikut, yuk kita ikut melawan ya. Berarti di situ kemampuan, kalau dari video tadi ya, itu kita lihat kemampuan si Mahesa ketika mungkin chatting di luar acara, atau mungkin rasa empati teman-temannya kepada Mahesa, sama-sama satu relate ya, artinya satu perjuangan ya, sama-sama satu angkatan. Jadi itu rata gitu lah, tidak ada yang lebih dominan gitu, tidak ada yang beda dengan kakak kelas, artinya dia sama-sama satu level gitu, kita sama-sama satu penderitaan gitu. Kalau gitu zaman-zaman kita ospek ya, kita kan dulu jadi kuat ya, memang ketika sama-sama menderita gitu, yuk kita lawan kalau memang sudah di luar nalar gitu, seperti itu. Cuma kalau zaman dulu kita nurut-nurut aja, yeser-yeser aja ya, ada mau dikalungin apa gitu loh. Karena sekarang memang anak sekarang itu nggak bisa seperti itu. Jadi katanya agar mentalnya kuat. Nah, selagi bisa bermental kuat dengan cara yang baik, kenapa tidak? Kenapa harus dengan cara yang kurang baik? Mungkin jadi karena satu rasa gitu loh, Kak Ike. Satu rasa, jadi yuk kita lawan gitu suatu hal yang tidak baik, suatu hal yang membuat kita tidak nyaman itu, kita beritahu ke kakak kelasnya bahwa, dan sampai bisa meminta kakak kelasnya untuk minta maaf. Itu luar biasa ya, untuk meminta maaf, untuk yuk kita sama-sama lagi gitu, tuh keren banget tuh kalau saya bilang. Anak kita bisa seperti itu, bisa mengajak si pelaku itu untuk meminta maaf kepada kita, itu adalah suatu hal yang perlu diacungkan jempol, seperti itu. Mungkin itu kan ya? Ya, nih kalau boleh saya izin share screen ya. Boleh. Cuplikan, nah ini dia tadi. Jadi itu di chatting dengan teman-temannya ada yang memang ada beberapa dari temannya itu yang berempati ya. Mereka kan juga gangguin kamu, aku melawan. Jadi ada kurang lebih ada berapa orang ya, paling kurang ada 3 mungkin 4 orang yang mereka itu berempati kepada Mahesa. Jadi ini pentingnya ya, anak-anak yang, kalau dari pemaparan Kak Reni tadi, ada hubungannya juga dengan anak-anak yang tangki cintanya itu sudah terisi dari rumah. Jadi dengan teman-temannya tuh mereka punya rasa empati yang besar gitu. Jadi kira-kira seperti itu ya. Oke. Apa masih ada lagi yang ingin bertanya atau ingin sharing mungkin? Kalau belum ada mungkin saya boleh sharing ya hari ini ya. Sekarang jadi ikut manggil Kak, tadi sebelumnya manggil Mbak ya, sekarang jadi Kak, biarlah supaya sama-sama muda kita ya. Saya waktu yang Kak Rini baca tentang anak saya itu, jadi anak saya yang nomor 2 itu sebenarnya kalau buat saya anaknya termasuk galak ya. Jadi maksudnya dia itu berani mempertahankan apa-apa yang menjadi haknya gitu. Dia berani berkata tidak dan jangan. Cuma waktu dia SMP itu yang merundung itu ada satu geng anak perempuan. Caranya itu dengan verbal. Jadi dia kan dulu anak-anak tuh disuruh kalau untuk menghapus tulisan yang salah itu menggunakan label ya, label yang ukuran kecil itu, yang kayak stiker kecil yang ditempel. Nah, anak saya kan sudah dibekali dengan satu pak. Nah, anak-anak ini mereka tidak punya gitu. Jadi setiap saat dia minta ke anak saya. Mintanya setiap saat. Jadi bisa kami hanya dalam selang berapa hari itu beli lagi,
Jadi lama-lama saya dongkol juga sebenarnya. Cuman awalnya anak saya ini saya kasih penguatan gitu. Jadi saya bilang untuk berani berkata tidak, untuk berani menolak. Tapi lama-kelamaan dia tidak tahan. Akhirnya satu hari tangisnya pecah gitu. Dia meledak. Karena ketiga anak ini berani mengeluarkan kata-kata kotor, kata-kata makian. Yang kalau di Makassar itu sangat kasar. Ada anak-anak yang dalam pergaulan sehari-hari menggunakan kata-kata itu kategorinya sangat kasar gitu. Mereka berani mengeluarkan kata-kata makian dan seenaknya kalau tidak diberikan itu mereka ambil barangnya dan melempar. Bagus kalau mau dikembalikan itu tapi dengan cara melempar atau bahkan malah tidak dikembalikan. Jadi lama-lama kan saya dongkol juga. Akhirnya saya dan suami melaporkan kepada gurunya gitu. Jadi alhamdulillahnya juga ada temannya yang menjadi saksi gitu. Karena sebenarnya ketiga anak ini mereka melakukannya kepada anak-anak lain. Jadi ya anak-anak zaman sekarang itu ada yang modelnya sebenarnya kita tidak tahu alasannya kenapa, tapi pokoknya harus ada korban saja. Misalkan bisa alasannya ada orang yang menurut mereka terlalu jelek itu bisa jadi korban bully, tapi bahkan ada anak yang terlalu cantik itu bisa jadi korban bully juga. Itu anehnya. Jadi sebenarnya masalahnya dari rumah sebenarnya ya, masalah dari rumah. Kalau mau ditarik dicari tahu sebenarnya alasannya apa, kita tidak tahu alasannya anak-anak itu merundung gitu. Soalnya sudah jelas ya. Soalnya ini di sini sudah mulai ini masjid. Jadi ya urusan perundungan itu alhamdulillah kalau untuk yang dua anak sudah pernah terlewati gitu. Jadi mudah-mudahan dengan ikut terlibat di Sidina Community sebagai fasilitator, saya juga Kak Reni juga teman-teman fasilitator lain bisa ikut sama-sama mengambil peran kecil walau mungkin kecil ya, tapi mudah-mudahan bisa berbagi ke banyak orang dan bisa memberikan hasil yang signifikan gitu. Ya paling tidak ke lingkungan kita dulu ya. Oke. Ini teman-teman apakah masih ada yang ingin sharing? Ada ya? Sekarang sudah Sana udah asar ya kan Niar ya? Sedikit lagi. Oh iya. Sedikit lagi asar. Jadi mungkin suaranya masuk ke situ ya, suara dari ini kan masjid ada dekat rumah. Kak Reni jadinya bingung sendiri. Kak Reni lah, ya Kak Reni mungkin ada tambahan lagi nggak ya? Apa? Oke, baik, mungkin cukup Kak Nia. Intinya kita sharing tidak hanya sampai di sini, jadi di grup tadi nggak usah dibubarkan, kita bisa sharing nanti seputar ilmu dari Kemdikbudristek yang lain ya. Ada 4 kan ya Kaniar ya. Jadi mungkin grup yang tadi tidak usah kita bubarkan, sepakat ibu-ibu ya, kita sering belajar ya. Oke, mungkin itu saja kan ya, cukup.
Oke. Jadi kalau sudah tidak ada lagi, kita tutup saja ya hari ini ya. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir sampai saat ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah tadi dari kami berdua. Mudah-mudahan kita tetap menjadi ibu pembelajar. Saya juga masih terus belajar. Jadi semakin besar anak pun sebenarnya tidak ada kata berhenti buat belajar ya, karena perkembangan anak itu akan selalu membutuhkan tantangan-tantangan tersendiri setiap anak dan pada setiap masa-masa perkembangannya. Jadi terkait yang Kak Reni sampaikan tentang ada hubungannya dengan mental health juga, itu saya sadari juga baru beberapa tahun belakangan ini. Saya juga menyadari bahwa ternyata kita sebagai ibu memang harus mengupayakan diri untuk bahagia supaya bisa mengisi tangki cinta. Jadi kan bahasa cinta itu ada beberapa ternyata ya, ada 5 ya, kalau nggak salah ya Kak Rini ya, ada 5 bahasa cinta. Itu yang harus kita pahami juga, masing-masing anak itu membutuhkan bahasa cinta yang mana. Kemudian kita memahami bahasa cinta kita sendiri apa, kita inginnya merasakan yang mana, tapi sukanya memberikan yang mana gitu. Tapi harus bisa mengetahui anak-anak ataupun juga suami membutuhkan yang mana gitu. Jadi memang sebagai ibu harus terus belajar ya. Oke. Terima kasih semua atas kehadirannya sore ini. Tentang perundungan ini mudah-mudahan di waktu-waktu yang ke depan ini tidak ada masalah terjadi pada kita ya. Kalaupun kemudian kita mengetahui ada hal yang terjadi pada orang-orang di sekitar kita, mungkin kita bisa memberikan bantuan atau dukungan sebisa kita gitu. Terima kasih sekali lagi. Jadi pertemuan sore ini di sini sudah sore. Saya tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Nia. Terima kasih yang masih stay sampai terakhir. Kak Ike, Kak Dia, Kak Andini, Kak Bunga. Cantik sekali nih Kak Bunga ini. Baik, izin Li. Wassalamualaikum. Selamat kembali beraktivitas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi, insya Allah sehat semuanya. Sehat Kak Amin. Andini. Iya, terima kasih.